Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia dengan NIM L0212311017. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu pengaruh aktivitas masyarakat terhadap perubahan kualitas air di perairan TPI Lapak Sinjai. Adapun pendahuluannya, TPI Lapak menjadi pusat aktivitas nelayan dan perdagangan ikan. Aktivitas perikanan dan non-perikanan di TPI berpotensi menurunkan kualitas air. Salah satu parameter penting kualitas air adalah DO. Adapun tinjauan pustaka yang pertama, aktivitas masyarakat di wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan kawasan yang memiliki aktivitas sosial dan ekonomi yang tinggi, terutama di sekitar tempat pelelangan ikan atau TPI. Di TPI Lapak, aktivitas masyarakat seperti bongkar muat hasil tangkapan, pengolahan ikan, pembuangan limbah domestik, serta perdagangan menjadi kegiatan harian yang mendominasi. Aktivitas ini jika tidak ditangani dengan manajemen lingkungan yang baik dapat menimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan sekitar, terutama kualitas air laut. Yang kedua, ada kualitas air sebagai indikator kesehatan lingkungan perairan. Kualitas air laut mencerminkan kondisi ekosistem perairan dan menjadi indikator penting dalam menilai tingkat pencemaran. Parameter seperti suhu, pH, oksigen terlarut, salinitas, dan kandungan nutrien, nitrat, dan fosfat sering digunakan untuk menilai perubahan kualitas air. Yang ketiga, dampak aktivitas manusia terhadap kualitas air. Aktivitas masyarakat seperti pembuangan limbah cair domestik, limbah organik dari pasar ikan, serta limbah bahan bakar dari kapal nelayan menjadi penyebab utama pencemaran air di kawasan tempat pelelangan ikan atau TPI Lapak. Yang keempat, studi kualitas air di wilayah TPI. Kawasan di TPI umumnya mengalami degradasi kualitas air yang signifikan karena padatnya aktivitas masyarakat dan kurangnya sistem pengelolaan limbah. Di TPI Lapak, misalnya aktivitas bongkar muat hasil tangkapan laut yang berlangsung setiap hari menghasilkan limbah ikan dan bahan organik lain yang langsung dibuang ke laut tanpa pengolahan. Yang kelima, pendekatan pengelolaan berbasis partisipatif. Pengelolaan wilayah pesisir dan kualitas air tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat setempat. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan terbukti mampu meningkatkan efektivitas upaya konservasi. Adapun metode penelitian ada 4. Yang pertama lokasi, yang kedua variabel penelitian, yang ketiga parameter, dan yang keempat ada analisis data. Yang pertama, lokasi sampling. Titik pertama yaitu dekat area pembongkaran ikan. Titik kedua, dekat area pembuangan limbah. Titik ketiga, kontrol atau sekitar 500 meter dari TPI, arah menjauh dari aktivitas masyarakat. Yang kedua, ada variabel penelitian. Ada variabel bebas atau X, variabel terikat Y. Variabel bebas, jenis dan intensitas aktivitas di TPI Lapak seperti pembongkaran ikan, pembuangan limbah, lalu lintas perahu. Variabel terikatnya yaitu DO dalam air. Adapun parameter yang diukur yaitu kadar oksigen terlarut sebagai indikator utama kualitas perairan. Adapun analisis data yaitu analisis laboratorium dan analisis statistik. Analisis laboratorium, pengukuran kadar DO dari setiap titik sampel. Analisis statistik,
uji korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antara aktivitas di TPI dan kadar DO. Uji ANOVA satu arah untuk mengetahui perbedaan kadar DO antara lokasi sampling. Yang terakhir, ada analisis deskriptif untuk menggambarkan pola aktivitas di TPI LAPA dan fluktuasi kadar DO. Baik, adapun kesimpulannya yaitu aktivitas di TPI LAPA dapat berdampak signifikan pada kadar DO. Pentingnya manajemen aktivitas di TPI LAPA untuk menjaga keberlanjutan kualitas air. Baik, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.